menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah diakui kebenarannya oleh pemohon dan termohon dalam persidangan bahwa dalam mekanisme memperoleh informasi termohon tidak menanggapi permintaan informasi dan pengajuan keberatan yang telah diajukan pemohon kepada atasan PPD sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai paragraf 2.2. Kami ulangi sampai paragraf 2.5. 3.26 menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 13 pergi PPSIP dianggap dibacakan. 3.27 menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pusat melalui surat pada tanggal 31 Oktober 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dan telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor 087 garing 10 Romawi garing KIP strip PS garing 2025. 3.28 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.25 sampai dengan paragraf 3.27 Majelis berpendapat bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat belum memenuhi berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, sehingga majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP Jungto Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP. 3.29 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Perki PPSIP telah dianggap dibacakan. 3.30 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan uraian paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.29 dengan tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa informasi Akuo, majelis memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal lainnya termasuk pokok perkara. Maka majelis berpendapat untuk menjatuhkan putusan sela. 3.31 menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 dan 48 Undang-Undang KIP Jungto pasal 60 pergi PPSIP, Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi. 4. Kesimpulan 4.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa Akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa Akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrotu Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 17 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.